Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Ragil. Gue tahu banget buat kalian pas mendengar arti nama Ragil pasti arahnya itu pasti ke sana. Tapi kita bahas secara umum ya guys ya. Kalau kita membahas secara umum, universal, Ragil nggak cuma dia doang, tapi banyak banget. Maka dari itu kita tidak mengecualikan nama Ragil, kita tetap bahas juga nama Ragil. Walaupun beberapa orang pasti ngarahnya ke sana, tapi kita tetap bahas guys. Oke, sobat kalian namanya Ragil yang sedang nonton video ini, jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga Besti Family Ayang dan juga teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasannya, guys. Nah, di sini guys, Ragil menurut gua, tebakan gua dari Salam Channel adalah tipe seseorang yang bernama Ragil ini sangat bisa membuat pasangannya itu merasa penting. Dia tahu banget bagaimana cara dia itu menghargai pasangannya ya. Dia bisa banget melontarkan kata-kata manis dari mulutnya yang membuat pasangannya itu merasa dianggap ada dan penting dalam kehidupan si Ragil ini guys. Jadi Ragil ini adalah tipe orang yang dimana dia itu sangat menghargai pasangannya itu dan bisa banget membuat, memberikan dan juga membuat pasangan itu merasa dihargai dan pokoknya membuat pasangannya tuh bersyukur atas punya ragil gini. Nah, orang yang bernama Ragil ini biasanya memiliki privilege gitu loh. Ini karena parasnya yang menawan, cara berbicara yang cukup lembut, atau karena sikap humorisnya, dia mendapatkan banyak perhatian dan cukup diutamakan dan membuat orang lain ringan tangan banget buat membantu dia. Nah, si Ragil ini, dia itu orangnya memiliki sifat yang bisa mampu menyembunyikan berbagai macam perasaan yang dirasakan saat itu, guys. Karena dia ini ialah yang paling sulit nampak karena hanya pada saat yang tepat saja ia akan keluarkan atau show that feeling. Dia mungkin terlihat lemah, namun for the real, dia punya kekuatan, selalu ada di dalam dirinya, sehingga tidak bisa diremehkan begitu saja. Artinya si Fragile ini nggak sembarangan kalau mengungkapkan perasaan sama orang lain, tapi dia mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang spesial, yang benar-benar dekat sama dia. Kalau sama orang itu tidak semuanya dikeluarkan ya, apa siapa dirinya itu, tapi kayak spill-spill aja. Tapi untuk orang yang spesial, dia berani menjadi dirinya sendiri. Ragil dia seorang yang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang ya, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu dan lebih memilih untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap problem tersebut. Ibaratnya dia mendapatkan sebuah problem masalah, maka dia tidak fokus ke masalahnya, tapi dia lebih fokus bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, Ragil ini orangnya tuh cekatan ya, kalau ada masalah langsung gesit diselesain ini. Gak pakai di overthinkingin, ini, malah ada masalah malah overthinking yang jadi ada di ya malah gak selesai-selesai masalah, tapi si Ragil ini langsung garcep gitu loh. Nah, si Ragil dia juga orangnya sangat mengandalkan sifat kejujuran. Jadi meskipun tidak tampak atau terlihat pada orang lain, dia akan tetap melakukan hal-hal baik sesuai dengan norma tanpa melanggarnya. Jadi bisa disimpulkan dia orang yang sangat patuh aturan ya. Cocok banget jadi pemimpin karena sikap jujur dan patuhnya itu loh. Si Ragil ini memiliki passion for business, yang mana dia sangat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan tidak membebani orang lain dalam hal finansial atau keuangan. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain dengan cara memberikan kontribusi penting dan tidak bertindak dengan sigap. Dan bertindak dengan sigap maksudnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Tipe orang yang selalu menghubungi pasangannya, dia bisa menempatkan dan memprioritaskan pasangannya dalam kondisi apapun ya. Meski dia lagi bekerja atau berpergian jauh, dia tetap bisa mengatur waktu untuk selalu menghubungi pasangannya, walaupun hanya untuk bertanya kabar atau bilang aku sayang kamu. Bener gak nih? Ini tebakan gue ya guys. Dengan gue tekankan lagi di sini kita main tebak-tebakan yang dimana main tebak-tebakan itu bisa benar bisa salah ya. Jadi kita have fun saja, kita nikmati kontennya dengan tenang
relax, kita main tebak-tebakan guys, bisa benar, bisa salah. Jadi si Ragil ini orang yang selalu mengkabari setiap waktu ya. Ibaratnya ada kegiatan ini, acara ini dia ngabarin. Dia tuh menghargai, nggak mau kalau pasangan itu kayak berpikir negatif. Oh Rigel kemana ya dia sama siapa yang ini? Enggak, dia ngabari. Takut banget kalau eh, pasangan itu ngira dia lagi macem-macem atau apa-apa gitu. Nah, si Ragil ini tipe kalau orang yang sedikit sifat labil ya, yang mana dia memiliki bentuk keraguan di dalam dirinya untuk mengambil keputusan, terutama dalam waktu yang cepat ya. Nah, kalau mengambil keputusan biasanya dia mikir-mikir dulu, nggak mau langsung gegabah ngambil keputusan, nggak mau. Sifat ini menjadi sifat yang mampu membuat jadi dia dia ini jadi berpikiran kayak negatif gitu dan menghalangi dirinya sendiri untuk berkembang karena terlalu ikut tak terlalu takut untuk mengambil keputusan. Terkadang ya, dia juga kadang memiliki sisi kesombongan ya di dalam dirinya karena entah kenapa ada gitu kadang di saat-saat tertentu dia bisa memandang sedikit rendah seseorang dan merasa dirinya itu lebih baik atau lebih good skill, good look atau yang lainnya. Tapi itu kayak terkadang aja ya, nggak setiap saat nggak. Kayak kadang kalau kelihatan ini nih, alah gue lebih baik ini aja. Tapi itu tuh kayak setelah beberapa saat habis dia kayak gitu dia tuh sadar gitu loh, gue kenapa kayak gitu ya? Padahal itu nggak boleh gitu. Dan sometimes dia bikin si Ragil ini bisa bikin si menjadi besar kepala ya orangnya, besar hati. Benar nggak sih ini gue just nebak-nebak doang, bisa benar bisa salah guys. Orang yang bernama Ragil ini suka banget ya sama yang namanya nyanyi. Dia suka banget sama hal-hal berhubungan dengan kesenian gitu loh. Dia juga memiliki paras yang menawan dan biasanya memiliki kulit Asia banget. Si Ragil ini juga tipe orang yang kalau ngerjakan sesuatu itu cenderung sambil mendengarkan musik ya. Dan kenapa saat dia mendengarkan musik, bisa saja tiba-tiba ide bermunculan di kepalanya. Jadi orang yang relax gitu, nggak mau ada unsur-unsur mengganggu kalau lagi kerja. Kayak bising, suara ngelas, macam-macam. Dia orang yang menyukai style atau gaya berbusana yang cenderung lebih berwarna hitam and manly. Karena manly ya. Kadang dia juga suka style yang formal karena menurut dia itu jauh lebih keren. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Ragil. Kita membahas secara umum, kita membahas secara universal. Jadi orang-orang yang namanya Ragil tuh nggak dia aja, jadi banyak ya. Jadi kita nggak boleh ini. Buat kalian yang namanya Ragil, terima kasih banyak udah nonton sampai di menit ini. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Kalian tulis di kolom komentar banyak benarnya kah atau banyak salahnya kah? Kalian tulis di bawah berapa banyak benarnya, berapa banyak salahnya. Karena kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Oke Ragil, thank you very much dan selamat beraktivitas. Jangan lupa melakukan kebaikan hari ini, walaupun sebutir sebiji zarah. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, gue mau ngingetin buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa banget donasi ya. Donasi sukarela untuk beli cilok ya, istilah untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Terserah berapapun, terserah. Donasi sukarela. Bye-bye guys. Hey, what's up, what up? What's up guys? Kali ini kita akan membahas nama-nama ya, arti nama Ninda. Buat kalian namanya Ninda, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family dan ayang kalau punya dan teman-teman kalian yang lainnya, tetangga, kerabat, sanak dan lainnya pokoknya. Buat kalian namanya Ninda, kalian harus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada mereka semua. Nah, kita main tebak-tebakan untuk orang yang bernama Ninda ya. Ninda, menurut gua, Darussalam Channel ya, si Ninda adalah orang yang supel atau mudah bergaul dalam lingkungan sekitarnya. Dia tipe orang yang mudah mengenal orang lain, tergolong orang yang banyak berbicara, bahkan bisa menjadi, walaupun deket sih, Ninda ini langsung curhat gitu loh. Bahkan ya, kayak ada orang baru dalam kehidupan dia, nggak lama-lama, seminggu udah dia kayak udah kenal banget gitu loh sama orang tersebut. Jadi tipikal orang yang oversharing sih menurut gue untuk orang yang namanya Ninda ini.
Dia juga mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, berarti si Ninda ini juga mudah mengenal kondisi lingkungan baru meskipun sebelumnya mungkin asing atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Biasanya banyak disukai orang karena menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Yang namanya Ninda biasanya temannya banyak, dia mudah bergaul ya. Seorang ninja ini tipe yang tidak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu. Dia lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan, apalagi sampai omongannya itu toksik, obrolannya atau yang menyakiti orang. Dia nggak mau yang hal seperti itu, menghindari dan menjauhi hal-hal seperti itu. Dia suka hal-hal yang lembut, membawa ketenangan, membawa inspirasi. Nah, seperti itu. Seorang ninja ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orangnya sering bersikap konyol atau melucu, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi nggak gampang baperan sama omongan orang lain. Sikap humoris yang dimiliki ninja biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Ada ninja sama enggak tuh kayak ada bedanya gitu loh dalam suatu tongkrongan. Kalau ada ninja tuh kayak rame, asik, menyenangkan. Tapi kalau nggak ada dia tuh kayak sepi, obrolannya tuh garing gitu, kayak ada yang kurang gitu. Ninda tipe orang yang memiliki sifat yang tawakal ya, yang mana tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Biasanya mendasarkan hatinya kepada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpanya. Si Ninda dia memiliki vision for business yang mana dia sangat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan tidak membebani orang lain dalam hal finansial atau keuangannya. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain dengan cara memberikan kontribusi penting dan bertindak dengan sigap, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ninda ini tipe orang yang selalu mencoba mengerti pasangannya ya, yang sangat berhati-hati ketika dia mau ngomong sesuatu, dia mikir dulu pasangannya bakalan tersinggung atau enggak ya kalau aku ngomong kayak gini, kayak gitu. Dia mikir dulu gitu loh. Dia juga tipe orang yang suka banget kalau dalam surprise dari pasangan. Kalau kalau dikasih surprise sama pasangannya. Dia juga suka banget kalau pasangannya memberikan perhatian meskipun lewat kata-kata seperti dikirim melalui pesan singkat atau dia tuh kayak peka banget dengan hal-hal yang romantis tapi simple ya. Kayak kita ngasih pulpen ke pasangan. Dia tuh menghargai hal-hal kecil gitu loh. Si Ninda ini tergolong orang yang mudian ya. Yang dimana perasaan dia itu sering ditampilkan mudah berubah per sekian detik kadang. Kayak bisa seneng, ntar nangis, ntar sedih, ntar ngakak. Kayak random banget gitu loh. Dia mudah berganti suasana atau perasaan hatinya, seperti bisa mudah marah, sedih, dan sebagainya lah. Mood-moodan sangat mempengaruhi kegiatan dia di saat tertentu. Dan kadang orang lain bisa ikut bad mood gitu loh, bener nggak? Soalnya mood-moodnya dia tuh dibawa ke organisasi, dibawa ke ruang lingkup personality pertemanan, dibawa ke hubungan. Sebenarnya kan nggak boleh ya gitu ya. Si Winda ini terkadang bisa bersikap perfeksionis. Dia orang yang menunjukkan rasionalisme dan idealisme yang tinggi terhadap sesuatu. Menuntut kesempurnaan, that's mean dia sulit menerima kekurangan atau kesalahan sekecil apapun itu. Kalau ada kurang sedikit aja kadang ganggu pikiran dia banget. Orangnya perfeksionis banget sih, seleksinya kuat. Si Ninda ini juga suka banget mengoleksi benda-benda yang berhubungan dengan riasan wajah. Kayak dia suka banget beli-beli lipstick dan warna-warna nude. Dia juga beli beberapa dengan warna yang hampir serupa. Dia juga suka banget menggunakan blush on di pipinya. Dan dia suka tipe orang yang sangat memperhatikan kukunya ya. Kayak kukunya tuh harus bersih, mencilang gitu, nggak boleh kotor. Ninda dia ingin dengan kepribadian yang suka menulis sesuatu di buku atau note dia gitu loh. Suka banget nulis-nulis gitu. Kalau ada problem dia lebih suka menuliskannya di note. Dia lebih, lalu diarsipkan gitu. Jadi cuma dia yang tahu dia suka menulis planning atau aktivitas dia di note gitu. Dan kadang dia kasih hiasan dikit atau dikasih beberapa campuran warna kayak lebih estetik gitu.
Dia orangnya menyukai style atau gaya busana yang cenderung lebih berwarna hitam and formal. Kadang dia juga suka style yang mengarah atau terlihat old atau dewasa. Dia suka berpakaian yang cenderung lebih feminin dan girly. Pokoknya orang yang namanya Ninda ini dia orangnya itu asik banget. Dia kalau diajak ngobrol nyambung, obrolannya topiknya mengenai pembahasan apa aja bisa masuk. Pembahasan mengenai bisnis, sejarah, atau bercurat-curat mengenai pasangan, obrolan tentang fashion, pertemanan, dan lain-lain. Dia bisa menyesuaikan itu. Dan orang yang namanya Ninda ini adalah orang yang dimana kalau dia itu nggak suka sama orang, dia lebih memilih untuk jaga jarak dan menjauh, bukan yang malah kayak ngeledek atau ngatain, nggak, dia lebih memilih kayak jaga jarak gitu loh, nggak mau berurusan sama dia lagi. Dan dia ini peka banget ya, kalau ada orang nih kesusahan di depan mata dia, kayak dia itu langsung bantu gitu loh. Apa yang susah? Ini sini gue bantu gitu. Dan kalau dalam urusan kerja kelompok, yang bagian fotokopi file macam-macam tuh si Ninda sih. Karena teman-teman yang lain bagian presentasi, yang lain-lain gitu. Jadi di sini dia yang bagian fotokopi. Oke guys, pembahasan untuk orang yang bernama Ninda sampai sini dulu. Terima kasih buat yang namanya Ninda udah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa dibagi kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya. Nah, kalian bisa request nih pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya di kolom komentar bawah. Dan kalian juga tulis di kolom komentar bawah ya, banyak benernya atau banyak salahnya. Karena kita main tebak-tebakan, bisa bener bisa salah. Jadi hal yang wajar ya guys ya kalau ada yang salah. Kita enjoyin aja, namanya juga konten ya, konten hiburan ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue mau ngingetin, donasi sukarela ada di bawah pojok sebelah kanan. Ya, terserah guys, terserah sukarela untuk kepentingan Darussalam Channel ke depannya. Agar lebih aktif lagi, lebih bagus lagi editingnya, dan lain-lain. Oke guys, sampai sini. Bye-bye. Semangat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Saud. Oke, buat kalian namanya Saud, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas mendebak-debak sifat dan karakter orang yang bernama Saud ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ya kan masuk ke dalam pembahasannya. Sebelumnya kalian harus bagikan video ini kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys, oke? Jadi jangan kalian aja yang ngerasakan, bagikan kepada sanak keluarga kalian biar mereka itu merasakan juga. Kayak gimana sih Saud itu? Oke, itu aja. Langsung guys. Nah, jadi ya menurut gue ini sistemnya main tebak-tebakan secara universal, secara umum ya. Saud itu orang nggak satu aja tapi umum ya. Ini bisa benar bisa salah jadinya. Kalau kita main tebak-tebakan. Nah, jadi menurut gue orang yang bernama Saud ini ya, menurut Terus Channel, Saud tipe orang yang memiliki sifat optimis. Karena dia menunjukkan upaya yang tidak mudah menyerah dalam menggapai masalah atau rintangan, terutama untuk menuju cita-cita atau harapan keinginan itu tercapai. Jadi biasanya orang yang bernama Saud ini, menurut gua dia itu tipe orang yang gigih guys. Gigih dalam menggapai cita-cita. Jadi dia kalau ditanya cita-cita itu dia nggak bingung. Dia sudah punya planning ke depannya itu kayak gimana, mau jadi apa. Dia udah mempersiapkan itu. Menurut gue kayak gitu sih untuk orang yang bernama Saud. Dan dia tipe orang yang sangat menghindari bermasalah dengan orang lain. Kalau bisa mengalah, dia lebih memilih mengalah. Bukan berarti dia karena dia kalah ya untuk mengalah ya. Tapi dia memang tipe orang yang tidak suka berdebat membuang-buang waktu untuk hal yang tidak terlalu penting. Jadi kalau misalnya dia lagi salah nih, nggak sengaja, ya dia minta maaf. Kalau dia ada orang nih iseng-iseng ngerjain dia, ya udah gitu loh, mau lu apa, turutin, selesai gitu loh. Jadi nggak mau memperpanjang masalah. Pokoknya dia kalau nggak sengaja nobruk orang, dia minta maaf, ganti rugi. Udah simple, jadi nggak sampai masalah itu berlarut-larut sampai berdebat, marah pakai otak, pakai terus urat di kepalanya keluar semua. Nggak, dia kalau ada masalah langsung ke inti masalahnya apa, diselesain. Oh misalnya bayar, bayar, masih nggak ada duit dia diusahakan ada diutang kemana gitu, tapi dia tetap menjalankan prosedur kayak dia mengganti utangannya itu, pokoknya seperti itu. Langsung masalah solusi, masalah solusi, masalah solusi. Nah, menurut gue kayak gitu sih. Nggak mau berurusan sama orang yang masalahnya tuh kayak
membebankan kita untuk ke jalur hukum atau sampai ribet-ribet, nggak mau dia. Lebih suka sendiri dia ini, langsung sat-sat selesai masalah. Si Saud dia tipe orang yang bijaksana ya, yang bersifat dia ini merupakan sifat yang cenderung positif karena menggambarkan kepribadian yang lebih damai dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Jadi dia itu orang yang gak gegabah gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dapat problem atau pressure, dia tetap tenang. Dia ini orang yang tidak tergesa-gesa ya. Ibaratnya dia lagi di jalan, dia itu jalan. Misalnya nih, dia masuk kerja jam 8, jadi dia jam 7.30 udah berangkat gitu. Jadi dia di jalan tuh nggak kayak ngebut motoran kayak setan, nyelip-nyelip sini sana sini. Enggak, dia lebih mempertimbangkan gitu loh. Jalan santai, menikmati pemandangan karena dia bisa manajemen waktu gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, santai, nikmati, jalani, semuanya udah tahu bosnya punya porsinya masing-masing. Jadi dia nggak gegabah gitu loh guys. Nih menurut gue ya, bisa benar bisa salah untuk orang yang bernama Saud. Nah, dia juga tipe orang yang cenderung lebih santai dalam solve problem ya, dan bisa mengambil atau memutuskan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri, sekaligus bagi orang lain di sekitarnya. Biasanya ya, dia selalu ditunjuk untuk menjadi seorang ketua dalam suatu tim atau kelompok gitu loh. Jadi kalau dalam presentasi, pembagian tim, pembagian job di si Saud ini biasanya dipercayakan untuk menjadi kepemimpinan yang menghandle atau memanajemen suatu acara agar acara berjalan lebih lancar gitu. Jadi, nah Saud ini biasanya ya kalau dia lagi SMP, SMA, SMK, biasanya dia ditunjuk menjadi ketua OSIS sih menurut gua. Nah, seorang Saud ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orangnya itu sering bersikap konyol atau melucu, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi, gak gampang baperan sama omongan orang lain. Sikap humoris yang dimiliki Saud biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Dia seorang yang memiliki passion for service people, yang mana jenis passion ini sangat berkaitan dengan hubungan kemanusiaan dan dia sangat mengutamakan hal itu ya, sehingga akan ada motivasi untuk saling terhubung dengan sesama manusia. Nah, Saud ini adalah orang yang memiliki sifat yang sabar dengan sifat pasangannya. Itu salah satu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia itu begitu mencintai pasangannya, guys. Dia mampu menerima kelebihan serta kekurangan pasangannya sebagai bentuk cintanya yang tulus dan besar, meski dia tak pernah mengatakan atau mengakuinya. Jadi dia itu kayak malu gitu loh untuk mengungkapkannya. Jadi dia itu lebih ke arah ketindakan sih untuk mengekspresikan rasa sayangnya. Jadi nggak perlu panjang banyak aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku nggak bisa hidup tanpamu. Nggak gitu. Si Saud lebih ke arah langsung realnya gitu loh guys. Kalau sayang, oh dia berikan perhatian, belikan makanan, belikan apa yang dia butuhkan. Kalau selalu ada waktu dia sama dia, selalu ada waktu untuk dia, mendengarkan curhatannya, menghargai dia bahwasanya dia tuh ada di dalam hidupnya. Kayak gitu. Nggak aku sayang kamu tapi ngilang-ngilangan. Aku cinta kamu tapi selingkuh. Nggak gitu. Saud nggak gitu. Si Saud ini tipe orang yang kadang tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah. Dia bisa saja melontarkan kata-kata yang melewati batas untuk menyakiti hati seseorang. Kadang, tapi dia tidak melakukan itu ya. Maksud gue kayak kadang-kadang dia bisa kayak kelepasan gitu loh untuk melakukan itu tanpa dia sadar. Jadi habis dia ngomong kayak gitu tiba-tiba gue kenapa ngomong gitu ya, kayak sabar langsung minta maaf sama orang tersebut gitu. Kadang jika dia memang kehilangan kendali, dia bisa saja memiliki rasa ingin menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Bahkan paling parah dia tipe orang yang nekat untuk kabur dari rumahnya, benar nggak? Jadi saking dia itu sensitif ya, dia itu kena mental dari nasehat-nasehat dari orang tuanya itu dia nggak kayak lebih ke arah menghindar itu loh. Saking menjauhi yang namanya hati yang sakit mungkin ya. Menurut gue gitu. Si Saud ini tergolong orang yang cukup keras kepada dirinya sendiri. Dia bisa kadang over pressure gitu ke dirinya sendiri. Sedikit memaksa agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau bahkan dia kadang ingin merubah dirinya menjadi orang lain.
Dia tipe orang yang suka banget memodif-modif motor gitu sih, atau mobil. Dia rela nabung biar bisa memodif motornya. Pokoknya banyak banget keluarin effort buat barang-barang yang bakalan dia modif. Dia tipe orang yang suka pakai banyak aksesoris, dia suka pakai cincin, di beberapa jarinya suka pakai gelang, gelang yang unik dan colorful gitu, serta tetap memakai jam tangan. Bahkan dia juga suka pakai gelang kaki, terutama banyak action-action di gelangnya gitu. Nah, dia tipe orang yang menyukai aktivitas bersepeda. Jadi dia suka banget bersepeda keliling komplek atau tempat tinggalnya dan dia anggap itu salah satu healing buat dia. Dia orangnya menyukai style atau gaya busana yang cenderung lebih berwarna hitam and manly. Kadang dia juga suka style yang formal karena menurut dia itu jauh terlihat lebih keren. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Saud. Buat kalian namanya Saud, terima kasih udah nonton sampai di sini. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kalian untuk konten kali ini? Banyak benernya kah? Banyak salahnya kah? Gue tegaskan lagi bahwasanya di sini kita main tebak-tebakan. Yang namanya tebak-tebakan bisa bener bisa salah. Jadi kita have fun saja guys. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, gue mau ngingetin, kalian bisa banget donasi sukarela di channel ini. Di pojok bawah kanan, donasi sukarela untuk beli cilok. Istilah untuk perkembangan Darussalam channel ke depan yang lebih bagus lagi. Dan lebih aktif lagi untuk upload-upload konten dan yang lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman, how are your guys? Gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah, kali ini aku mau bahas arti nama Juwita. Jadi buat kalian lagi nonton video ini, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, khususnya yang bernama Juwita, dan jangan lupa juga buat share ke family, bestie, dan orang terdekat kalian. Biar apa? Biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan kalian saat nonton video ini. Aku juga mau ingetin nih teman-teman, kalau arti nama Juwita ini pure murni dari Darussalam Channel, jadi bisa benar dan bisa salah. Jadi buat kalian yang udah selesai nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa relate dan berapa persen benar tebakan arti nama Juwita menurut Darussalam Channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi Juwita ini memiliki arti nama menurut Darussalam Channel. Seorang yang bernama Juwita ini sangat menyukai aktivitas melukis ataupun mewarna. Jadi bisa dibilang cenderung orang yang suka seni gitu loh. Dia bisa mengekspresikan keinginan dia melalui hal tersebut, dan gak jarang nih si Juwita itu bisa ngasih kode kegiatannya melalui lukisan-lukisan yang dia buat. Sekarang kan kalau kita ngelukis gak terbatas kayak medianya, gak cuma melulu di kanvas atau kain. Sekarang kan udah kayak ada aplikasi-aplikasi di handphone kita, atau kayak melalui medsos. Kita buat story kan, bisa gitu kayak kita melukis ataupun mewarna. Nah, si Juwita ini tipe orang kayak gitu. Suka banget mengekspresikan perasaan dia melalui hal tersebut. Dia tuh suka banget mengekspresikan perasaannya melalui suatu media, yaitu contohnya melukis ataupun mewarna. Kalau misalnya dia lagi sedih ya dia suka cenderung melukis warna biru atau warna-warna gelap, dark gitu loh. Tapi kalau dia lagi mood banget atau kayak emang lagi happy banget gitu, dia suka banget melukis dengan warna-warna yang colorful, atau enggak dia sering banget kayak nge-share postingan-postingan mengenai lukisan, entah itu kayak lukisan alam atau apapun itu, tapi ya emang berhubungan dengan lukisan dan berhubungan dengan perasaan si dia. Jadi Juwita itu tipe orang yang suka banget sama seni, contohnya kayak melukis. Seorang yang bernama Juwita juga memiliki sifat kalem, di mana kepribadian dia biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Nah, si Juwita ini kalem dan feminim, menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu loh. Jadi kalau ngobrol sama si Juwita ini kayak berasa tenang, damai, karena dia berbicaranya dengan lembut. Karena kan ada tipe orang yang kayak ngomong tuh sebenarnya dia nggak marah, tapi dia tuh ngegas gitu loh. Nah, kalau si Juwita ini beda guys, dia tuh tipe orangnya kalau ngomong sama itu emang kayak tenang. Jadi kalau kita ngomong sama itu kayak santai, dia tuh kalem banget loh. Nggak lambat sih, emang kayak dia tuh kalem gitu loh, tenang pembawaannya, meskipun kayak kita lagi membahas masalah atau tugas ya. Dia nggak yang menggebu-gebu tergesa-gesa yang kayak ngegas gitu, enggak. Si Juwita ini juga orang yang gak suka banget ngejelekin dirinya. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit lagi dari keterpurukan, dan gak suka banget berbicara hal negatif terhadap dirinya sendiri. Jadi kan pernah kan ketemu sama orang yang suka banget mengutuk dirinya, atau lebih parahnya kayak sering banget menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan si Juwita ini berusaha banget menjauhi hal-hal tersebut dan berusaha banget kayak mencari posting-postingan atau kayak kata-kata motivasi buat dirinya sendiri biar gak terlalu overthinking gitu lah. Biar dia tuh selalu semangat. Terus dia bisa menjalankan aktivitas selanjutnya. Karena kan emang kadang kita tuh suka banget kan sedikit-sedikit nyalahin diri kita sendiri. Jadi lebih baik ya kayak emang cari kata-kata motivasi lah. Kalau ya yang sudah berlalu biarlah. Jadi kayak
biar jadi koreksi kita juga kan buat hari selanjutnya. Nah, si Juwita ini juga tergolong orang yang nggak pemalu guys. Dia tuh tipe orang yang suka banget memulai percakapan terlebih dahulu. Jadi dia nggak malu-malu gitu loh kalau ketemu orang ya ngajak ngobrol duluan tanpa gengsi. Dan sekali ajak bicara nih, si Juwita ini bakalan excited banget buat cerita. Dia bisa banget menyesuaikan topik pembicaraannya dengan lawan bicaranya. Dia tuh nggak mandang itu tuh tua, muda, ataupun seumuran gitu loh. Dia bisa banget nyesuaiin topik pembicaraannya. Jadi kayak bisa ada aja gitu loh topik pembicaraan yang dia bikin, tapi nggak melewatin batasan gitu loh, tetap menghormati orang yang lebih tua, atau kayak dia bisa banget bawain pembicaraan kalau lagi sama anak-anak gitu lah. Nah, orang yang bernama Jute ini juga biasanya memiliki privilege gitu loh, karena paras yang menawan, atau karena bicaranya yang cukup lembut, atau karena sikapnya yang humoris. Dia mendapatkan banyak perhatian dan cukup diutamakan dan membuat orang lain ringan tangan banget nih buat bantuin dia. Bener gak sih buat kalian yang lagi nonton videonya yang namanya Juta? Atau teman kalian yang namanya Juwita, atau kalian lagi deket sama si Juwita, bang sih si Juwita itu orangnya cantik banget. Dia tuh punya paras yang rupawan lah, yang menawan atau bisa dibilang cantik, terus kalem, lembut, dan humoris gitu loh, kayak kocak lah orangnya, ada aja gitu loh jokes-jokes dia. Terus kalau dia tuh lagi perlu bantuan, banyak banget gitu loh kayak orang yang udah inisiatif mau bantuin dia. Pasti sih cowok-cowok sih, terutama, bener gak sih? Nah, si Juwita ini juga memiliki fashion yang bernama very strong feeling, yang mana suatu kondisi perasaan yang semangat yang luar biasa keluar ketika dia melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Dia memiliki hasrat dan perasaan yang excited ketika melakukan sesuatu, terutama nih sesuatu itu yang berkaitan dengan hobinya. Misalnya dia kayak lagi dapat job atau kerjaan dari kuliah dia atau dari sekolah dia yang berkaitan dengan hobinya, misalnya kayak melukis dari kana. Dia tuh benar-benar gitu loh, effort banget ngelakuinnya, kayak gimana ya, nggak sembarangan gitu loh, benar-benar excited, pokoknya melakukan sebisa mungkin, excited gitu loh karena berhubungan dengan hobi dia. Nah, dia tuh tipe orang yang kayak gitu, kalau ada tugas yang berhubungan dengan hobi dia, dia excited banget. Si Juwita ini juga tipe orang yang selalu memberikan respon terhadap pasangannya. Hal-hal kecil yang diberikan pasangannya selalu direspon dengan cheerful. Misalnya nih kayak pasangannya nge-share beberapa video di media sosial atau kayak mention dia kan di beberapa postingan. Nah, si Juwita ini selalu merespon hal tersebut. Dia rela men-scroll, bayangin nge-scroll dari atas terus direspon satu-satu, meskipun kadang cuma ngasih respon emoticon doang. Itu effort sih menurut aku, karena kan jarang kan ada orang yang kayak misalnya kita share video atau kita mention, ya udah kayak diliatin aja, nggak di komen atau nggak di respon apa-apa. Tapi si Dita itu beda guys, dia tuh kayak rela nge-scroll ke atas terus di respon satu-satu gitu loh, benar-benar kayak menghargain hal kecil apapun yang di-share pasangan dia atau kayak teman deket dia atau keluarga dia ke dia. Nah, si Jute ini juga suka banget terjebak pada pola masalah yang sama di berbagai fase kehidupan. Artinya dia tuh kalau punya masalah nih sama orang bakalan keinget terus gitu loh, nggak bisa hilang cepet, dan prosesnya bisa bulanan atau bahkan bertahun-tahun. Bisa dibilang dia punya sisi negatif pendendam ya. Kalau misalnya kalian ada bikin masalah sama dia, ya dia refleks kayak nggak bisa lupa gitu loh. Kayak bertahun-tahun dia tetap keinget sama masa yang udah kalian buat. Kebanyakan orang emang gitu sih, kan susah ngelupain yang namanya kesalahan. Terus si Juwita itu juga tipe orang yang kadang bisa menjadi introvert, yang mana dia nggak suka banget sama pengalaman baru atau perubahan. Terutama nih kalau ada sedikit unsur paksaan, dia nggak suka banget dipaksa-paksa. Terus dia juga tipe orang yang kalau luar, kalau ada planning gitu loh, kalau mau kemana dia lebih suka stay dan bersantai di rumah aja, mostly di kamarnya. Jadi Juwita tuh tipe orang yang sometimes bisa jadi introvert, kayak emang bener-bener pengen nikmatin waktunya sendiri di kamar, entah kayak nonton drakor atau main game atau belajar make up. Intinya di kamar aja gitu loh, pengen diam atau stay di kamar. Terus dia mau aja sih diajak jalan, tapi kayak emang bener-bener ada planningnya gitu loh, kayak arah tujuannya jelas mau kemana. Nah, si JT ini juga mempunyai insting bagus guys. Dia bisa memfilter atau mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Terus dia juga bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya sih orang yang kayak JT ini teliti dalam pekerjaannya, terus gigih gitu loh, nggak pantang menyerah kalau dikasih kerjaan. Dia kayak udah punya feeling kayak orang tuh mau niat buruk gitu loh sama dia. Nggak langsung menjudge sih, cuman perasaan, tapi dia memastikan juga perasaan dia tuh benar atau enggak. Nah, si JT ini juga orang yang suka banget menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Dia suka banget nih family time, dan dia juga suka banget menghabiskan waktunya buat bermain-main dengan hewan peliharaannya. Bener gak sih? Biasanya sih cewek-cewek nih, bukan cuma Juwita sih, kayak mostly suka banget kayak melihara kucing kan. Jadi kayak entah sejam atau kayak dalam beberapa jam dalam satu hari itu pasti kayak ada saat kayak bermain-main sama hewan peliharaan, terutama kucing gitu loh. Kucing tuh lucu banget sih emang. Nah, si Jito ini juga suka banget mengkoleksi benda-benda yang berhubungan dengan riasan wajah. Jadi, dia tuh suka banget kayak beli-beli lipstick dengan warna-warna nude, warna-warna kalem kayak peachy, pink, atau enggak yang kayak coklat-coklat
arahnya ke orange gitu loh. Juwita ini juga tipe orang yang menyukai selera fashion yang mengarah girly dan rapi gitu loh. Kadang dia juga suka bergaya yang cukup formal. Jadi Juwita ini kalau dilihat-lihat sih kayaknya kiblatnya Korean fashion ya, kayak suka make up ke Korea-Koreaan, terus kayak fashionnya juga kayak arah-arahnya girly, kayak suka pakai kemeja gitu, terus kayak entah bawahnya rok atau celana-celana yang oversize gitu loh. Tapi sometimes dia juga bergaya yang cukup formal gitu loh. Jadi kayak casual tapi tetap formal gitu loh. Nah, bener gak sih guys tebakan aku mengenai si Juwita ini? Sampai di sini dulu ya pembahasan aku mengenai sifat dan karakter dan arti nama orang yang bernama Juwita. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan buat kalian yang udah subscribe, aku mau ucapin makasih banget. Dan buat kalian yang belum subscribe dan jangan lupa buat lihat pojok kanan bawah. Di situ ada tulisan donasi sukarela. Buat beli cilok benar-benar sukarela, terserah kalian buat bantu perkembangan YouTube channel ini. Nah, jangan lupa di komentar ya guys. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum teman-teman. Bye bye. See you next.